berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tentang bahaya harta haram. Apa itu harta haram? Harta yang dimiliki bukan atas izin syariat. Harta haram ada dua macam. Ada yang haram karena zatnya, ada yang haram karena cara memperolehnya. Ini ada kabar dari Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh pasti akan datang pada manusia satu zaman. Hadis ini menggunakan fi'il mudhari yang diapit dengan dua adatut taukid. La ya'tiyanna, lam taukid di awal dan di akhir nun taukid musyaddadah untuk menunjukkan pastinya datang zaman ini. Jadi kata Nabi, sungguh pasti akan datang pada manusia. Manusia semua nih. Apa yang akan datang? La yubalil mar'u, pada zaman itu manusia tidak peduli lagi bima akhadha mal, dengan apa yang dia ambil dari harta. Amin halalin, amin haramin. Dia tidak peduli hartanya itu apakah dia ambil dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Hadirin sekalian, hari gini kalau haram zatnya orang banyak paham. Pian kalau saya sodori sate bab 1. Tahu bab 1? Apa? Apa? Babi. Ulun sodori sate babi, mau tidak? Tidak mau. Disuguhi gratis rica-rica guguk, mau tidak? Tidak. Karena tahu dia haram secara zat. Tapi hari ini banyak orang mengambil harta riba. Betul? Nabung 1 juta, nanti dapat bunga jadi 1.100.000. 100.000-nya itu riba. Dan orang hari ini menganggap itu biasa. Jadi kalau haram zatnya, umumnya orang paham. Tapi kalau cara memperoleh harta yang di sana ada keharaman, banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang melang. Padahal hadirin, ada 7 bahaya memakai harta haram. Ada berapa tadi? 7. Yang pertama, catat. Yang pertama, orang yang memakan harta haram dia akan menjadi pengikut syaitan. Apa tadi? Jadi pengikut syaitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini yang hadir manusia semua. Kullu mimma fil ardi, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Artinya Allah merintahkan hanya memakan harta yang halal, tidak boleh makan harta yang haram. Wala tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Syaitan ditemani atau dimusuhi? Syaitan diikuti atau tidak diikuti? Kenapa? Karena musuh. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang memakan harta haram berarti dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu bahaya yang pertama. Apa tadi bahaya yang pertama? Mengikuti langkah syaitan. Yang kedua, bahaya harta haram. Malas, sulit beribadah. Apa tadi? Malas, sulit beribadah. Bangun, sholat subuh, sulit. Baca Quran, malas. Sedekah, sayang. Gara-gara makan harta haram. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun
Surah ke-24 di ayat 51 Allah menyatakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan thayyibat ay al-halal. Artinya apa? Makanlah yang halal-halal saja. Wa'malu salihan, dan beramal solehlah. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah menggandengkan disuruh makan yang baik dengan beramal soleh? Mereka menjelaskan, siapa yang beramal soleh, siapa yang makan yang baik, yang halal, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh. Sebaliknya berarti, kalau orang makan harta haram, maka dia sulit, malas beramal soleh. Berapa sudah? 2. 3. Bahaya harta haram. Kalau dia tumbuh jadi daging, jadi tulang, jadi darah, maka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ngeri tidak? Ngeri. Satu ketika Nabi menasihati sahabatnya, namanya Ka'ab bin Ujrah. Siapa namanya? Ka'ab bin Ujrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi? Ya Ka'ab ibnu Ujrah, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, lahmun nabat min suhtin, daging yang tumbuh dari harta haram, fannaru aulabih, maka api neraka lebih utama baginya. Bahaya enggak makan harta haram? Bahaya. Jadi bahan bakar api neraka. Mau tidak? Tidak. 3. Terus 4. Harta haram kalau disedekahkan Allah tidak terima, karena Allah hanya terima yang baik. Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Harta haram disedekahkan ke masjid, ke pondok pesantren, tidak jadi pahala. Bahkan ulama mengatakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, siapa yang bersedekah dengan harta haram itu seperti orang yang mencuci pakaian tapi dengan air kencing. Bersih apa tidak? Malah najis. Berapa sudah? 4. Yang kelima, bahaya harta haram. Kalau dia berdoa, doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal kita punya hajat yang banyak pada Allah. Hajatuna ilaika katsir. Hajat kami padamu ya Allah banyak. Kita pengen sehat. Kita pengen paham dalam pelajaran. Kita ingin rezekinya lancar. Kita ingin berangkat haji dan umrah. Kita ingin ayah ibu kita sehat panjang umur. Betul tidak? Tapi kalau doa kita dihijab gara-gara makan harta haram, gimana? Dalam hadis riwayat Muslim juga, lanjutan hadis yang tadi, ada orang yang safar, lalu rambutnya kusut masai karena perjalanan. Kemudian dia yamuddu yadaihi, dia menengadahkan tangannya ilas sama, ke langit. Kemudian berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana doanya diijabah? Kata Nabi, mat'amuhu haramun, yang dimakan dari harta haram, malbasuhu haramun, baju yang dipakai dari harta haram, wa guziya biharamin, makan juga dengan yang haram. Maka fa'anna yustajabul lih, fa'anna yustajabulahu, doanya tidak diijabah. Berapa sudah? 5. Bahaya harta haram. Kemudian selanjutnya, bahaya harta haram itu apa? Tidak berkah. Akan Allah hilangkan meskipun banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa, beliau menyebutkan, ya, al-qalilu minal halal, harta yang sedikit dari harta yang halal, yubariku fihi, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dimakan
jadi energi, semangat ibadah. Dimakan, jadi energi, semangat belajar. Dimakan, jadi energi, siap membantu orang. Dimakan, jadi energi, semangat berdakwah, semangat berangkat halaqah dan sebagainya. Jadi harta, kalau dari harta yang halal, dia mendatangkan keberkahan. Wal haramul kathiru, tapi kalau harta haram meskipun dia banyak, yadhhabu wa yamhaquhullahu ta'ala. Allah akan hilangkan, Allah akan musnahkan harta itu berapapun banyaknya. Jadi lebih baik sedikit tapi berkah, atau lebih baik banyak tapi berkah? Lebih baik banyak tapi berkah. Banyak tapi halal. Nah gitu contoh. Ya kita mengutip Quran, kutip hadis, kutip qaul ulama. Dan itu dihafal. Biasakan dihafal. Dan tradisi para ulama itu menghafal. Dengan hafal itu antum menjadi bisa sabat dalam hati. Sambil nyetir mobil, nyetir kendaraan, kita bisa merenungkan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu, qaul-qaul ulama itu. Kalau antum hafal. Nah, itu contoh ya.